Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Rasita Buru Sembiring, mahasiswa PPG PAI tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 42500178803. Pada hari ini, Selasa, tanggal 13 tahun 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Miss Al-Husna, kelas 6 dengan materi Bangun Ruang. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Belajar tentang apa? Bangun ruang. Sebelum kita belajar tentang bangun ruang, kemarin kita udah pernah belajar tentang bangun datar. Ya, jadi Ustazah mau tanya dulu. Apa saja contoh dari bangun datar? Yuk. Apa nak? Persegi. Iya, kasih tepuk tangan. Ada lagi? Iya. Apa nak? Persegi panjang. Bagus. Ada lagi? Lingkaran saja. Iya, lingkaran. Oke, bagus. Berarti anak-anak saja semuanya masih ingat tentang pelajaran kita yang lalu. Hari ini kita mau belajar bangun ruang. Bangun ruang dengan bangun datar itu berbeda. Udah, bangun ruang dan bangun datar itu berbeda. Contohnya seperti ini. Ini dikatakan bangun ruang. Ini dikatakan apa? Bangun datar. Kalau bangun ruang dia memiliki ruang di dalam. Kalau bangun datar dia yang tampak hanya saja permukaannya. Paham? Paham. Ya, kalau sudah paham kita lanjut perhatikan ke depan. Bangun ruang. Ya, dalam materi ini tujuan pembelajarannya itu adalah peserta didik dapat menganalisis sifat-sifat bangun ruang yang dipilih secara tepat, penalaran kritis dan sumber ilmu kaunnya. Kedua, peserta didik dapat merancang dan membuat model bangun ruang fungsional menggunakan bahan daur ulang sebagai wujud tanggung jawab terhadap lingkungan atau disebut dengan kreativitas atau cinta lingkungan. Ketiga, peserta didik dapat mengetahui rumus perhitungan volume dan luas permukaan model dengan sikap jujur, amanah, dan tawadu atau rendah hati saat menerima masukan, komunikasi, dan akhlak mulia. Jadi di materi ini, Ustazah berharap ini semua dapat kalian capai. Kita lanjut ya ke materi kita. Apakah itu bangun ruang? Pengertian bangun ruang. Baca. Bangun ruang. Warna. Ruang adalah bangunan yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, memiliki volume atau isi dan luas permukaan yang dibatasi oleh sisi rusuk dan titik sudutnya. Ya, bangun ruang adalah bangun 3 dimensi yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi serta memiliki volume. Volume artinya isi dan luas permukaan yang dibatasi oleh sisi-sisi, rusuk, dan titik sudutnya. Selanjutnya, sifat bangun ruang kubus. Ayo baca dulu. Sifat-sifat bangun ruang kubus mempunyai 4 buah diagonal ruang dan 12 buah diagonal bidang. Memiliki 6 bidang sisi yang berbentuk wujud sangkar persegi. Memiliki 8 titik sudut dan semua sudut disertai siku-siku. Memiliki 12 buah rusuk yang sama panjang. Jaring-jaring bangun ruang kubus berupa 6 persegi yang saling melindungi. Ya, kita lanjut. Ini gambar apa? Prisma. Prisma. Jaki, baca yang kuat. Sifat prisma memiliki 6 buah titik sudut, memiliki 9 buah rusuk. Jaring-jaring bangun ruang prisma berupa 2 segitiga dan 3 buah persegi panjang. Mempunyai 5 buah bidang sisi yang terbagi menjadi 2 buah sisi terbentuk segitiga serta 3 sisi yang berbentuk segi empat. Volume prisma. Iya, saya mau tanya. Ini ada bangun ruang. Yang mana yang dikatakan prisma? Yang mana? Ini? Ya, ini dikatakan prisma. Kita lihat sifatnya. Memiliki 6 buah titik sudut. Siapa yang bisa menunjukkan mana titik sudutnya? Sini maju 1 orang. Kamu. Yang mana titik sudutnya? Tunjukkan titik sudutnya. Ini
2, 3, 4, 5, 6. Memiliki 9 rusuk. Yang mana dikatakan rusuk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Selanjutnya, jaring-jaring bangun ruang prisma berupa 2 segitiga dan 3 buah persegi panjang. Yang mana dikatakan segitiga? Yang atas, yang bawah. Yang mana persegi panjang? Iya, bagus. Berarti sudah paham. Kita lanjut ya. Gambar apa itu? 5. Gambar limas. Ayo baca. Iya. Selanjutnya. Udah? Jadi di sini ada yang mau ditanyakan, sudah paham? Udah, kalau sudah Ustazah mau kasih tugas. Tugas per kelompok. Ini ada bangun apa ininya? Namanya bangun ruang apa? Kubus. Jadi tentukan sisi-sisinya. Sisi depan, sisi belakang, sisi bawah, atas, kiri, kanan boleh. Ini Ustazah bagikan ya. Nanti kembali satu-satu diisi. Cepat satu orang. Ya, ayo. Sisi depan belakang salah satu aja. Bukan 3 sisi yang ditulis. Kelompok siapa yang udah siap? Kelompok Aska udah siap? Maju. Perhatikan ke depan. Sebutkan nama-nama sisinya yang kedua. Ya, sebutkan nama-nama sisinya. A, B, C, D, Itu yang pertama, yang kedua? E, F, A, E, Ya, yang ketiga? B, D, F, E. Iya, kasih tepuk tangan. Ada yang udah? Iya, jadi sudah sudah paham. Sudah paham semua menentukan sisinya? Sudah paham semua menentukan sisinya? Yang lebih paham lagi, Ustazah mau menampilkan video tentang bangun ruang. Boleh diperhatikan ya. Kami akan mengupas tentang materi bangun ruang kelas 6 SD. Sebelum lanjut, kalian bisa subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya untuk info video lainnya seputar matematika. Yuk, sama-sama kita simak video kali ini. Apa itu bangun ruang?
Bangun ruang adalah bangun yang memiliki ruang yang dibatasi oleh sisi-sisinya. Apa saja bangun ruang? Bangun ruang dibagi menjadi dua berdasarkan jenis sisinya. Ada bangun ruang sisi datar dan ada bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi lengkung. Soal bangun ruang. Sebuah kotak berbentuk kubus. Nah, itu tadi video tentang bangun ruang. Ya, jadi sampai di sini ada yang mau bertanya? Iya. Kamarnya siapa namanya, Nak? Siapa namanya? Hapijah. Hapijah bertanya, apakah bangun ruang memiliki titik sudut? Ada yang tahu? Nah, apa jawabannya, Nak? Iya, sudah. Jawabannya iya. Kasih tepuk tangan. Iya, Bang.
kawannya nanya, Ustazah, yang mana alas bangun ruang? Ayo, siapa yang bisa maju ke depan menunjukkan yang mana alasnya? Ini bangun ruang apa namanya? Bangun ruang apa namanya? Ini ada bangun ruang Prisma. Siapa yang bisa menunjukkan mana alas bangun ruang Prisma? Sini maju lagi. Yuk, tunjukkan. Ini A. Nah, terus alas bawah terus. Ya. Udah dulu. Kasih tepuk tangan sama kawannya. Ini bangun ruang Prisma. Ada alas bawah dan ada alas atas. Sampai di sini paham? Sampai di sini paham? Ustazah mau kasih tugas yang kedua. Ustazah mau buat proyek mini, membuat bentuk kubus atau bangun ruang dengan menggunakan kertas apa namanya? Jeruk. Jadi Ustazah bagikan di masing-masing. Sini ada. Yuk, bisa dimulai membuat bangun ruang dengan menggunakan kertas jeruk. Ayo, siapa yang sudah siap boleh maju ke depan untuk mempresentasikan hasil proyeknya. Ada yang udah siap? Siapa yang udah siap? Ayo maju. Membuat bangun apa namanya? Bangun ruang kubus. Ayo tunjukkan hasilnya. Iya, jadilah bentuk kubus. Ayo kasih tepuk tangan yang meriah untuk. Ada lagi yang sudah siap, sini maju. Sama, ini membuat bangun ruang apa? Membuat bangun ruang kubus. Coba tarik. Iya. Beri tepukan yang meriah untuk temannya. Iya, jadi di sini kita akan melanjutkan. Jadi sampai di sini udah paham? Tentang bangun ruang. Di sini kita bisa menyimpulkan. Perhatikan ke papan tulis. Siapa yang bisa baca? Yang suaranya kuat. Ayo Alpi baca. Kesimpulan kita hari ini. Berdiri. Baca dari sini. Kesimpulannya adalah pembelajaran bangun ruang menyimpulkan bahwa pemahaman konsep 3 dimensi. 3 dimensi itu yaitu panjang, lebar, dan tinggi, dan unsur-unsurnya sisi, rusuk, titik, sudut, diagonal. Sangat penting untuk memahami
berbagai bangun ruang sisi datar atau lengkung serta aplikasinya di kehidupan sehari-hari. Iya, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, semua ayo berdiri. Berdiri semua, ayo kita mau nyanyi biar tidak jenuh, biar keluar kelas jadi makin semangat. Tahu lagunya? Satu jari kanan, satu jari kiri, bisa? Ya, 1, 2, 3 yang kuat. Satu jari kananku, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, jadilah jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kelinci lompat. Tiga jari kananku, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, buat kamera ceplik. Empat jari kananku, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat menara tinggi. Lima jari kananku, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku buat salah. Ayo salaman sama teman-temannya, oke? Iya, boleh duduk kembali. Iya, demikianlah hasil pembelajaran kita hari ini tentang bangun ruang. Ustazah harap nanti kedepannya tahu membedakan apa itu bangun ruang, jenis-jenis bangun ruang. Ustazah harap kalian sudah paham. Udah? Selanjutnya tugasnya di rumah, kerjakan di buku tulisnya, buka halaman 65. Itu kerjakan di buku tulis tentang bangun ruang. Ustazah harap makin semangat belajarnya, makin semangat sekolahnya, dan mendapatkan nilai yang lebih baik. Ayo sebelum pulang, marilah kita berdoa. Apa yang ketua kelas? Kita selesai belajar. Kita selesai belajar. Doa selesai belajar. Sampai jumpa minggu depan.